pengen masuk surga. 2 tahun itu kalau kita khusyuk, Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, masuk surga. Tapi kan kita semuanya tahu ya, sholat kita begitu Allahu Akbar, udah kemana-mana itu. Ya Allah, tadi belum beli baju lagi. Sholat ingat beli baju. Itulah permasalahan kita ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, perlu sekali lagi serius. Yang kedua adalah selalu berhitunglah tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan, untuk apa kita distribusikan, dan itu penting. Maka jangan lewatkan. Perhatikan dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, surat 23. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung dengan apa? Ayat 11-nya, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Beruntung dapat mewarisi surga Firdaus, masuk surga Firdaus. Caranya apa? 7 langkah. Diawali dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Dan diakhiri yang ketujuh dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Jadi 7 langkah masuk surga dalam surat Al-Mu'minun ini diawali dengan salat khusyuk dan diakhiri dengan salat menjaga kuantitasnya. Jadi tidak mencukupkan salat yang fardu saja, tapi juga salat-salat sunnah. Masya Allah. Tapi sekali lagi inilah kita semuanya. Lalu apalagi yang ketiga? Bagaimana kita menyiapkan husnul khatimah? Bangun amal unggulan kita. Apa kira-kira amal unggulan kita, Bu, Pak? Sedekah kita? Ada yang sudah sedekah 10 miliar? Belum. Kayaknya saya sudah deh. Pernah tahu, Bu? Ya, tapi ini cuman jangan diingat-ingat, ya gue udah sedekah 10 miliar, jangan. Itu ya. Rasulullah bersabda, man tafa bil baiti sab'ata aswat summa shalla khalfal maqam ta'dilu raqabah. Orang yang tawaf 7 kali putaran, maka itu tadi yang saya bilang, harga ibadah itu mahal. Jadi kalau tawaf 7 kali putaran kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, itu sama dengan membebaskan orang yang mau dipotong lehernya, kemudian dibayar diyahnya, dibayar dendanya, karena dimaafkan, jadi nggak jadi dipotong, jadi dibayar diyahnya, dendanya. Berapa dendanya? Kalau dulu Indonesia waktu ada TKW yang mau dipenggal di Saudi zaman Pak SBY dulu, kemudian dikumpulkan duit dari rakyat berapa? 12 miliar. Jadi kalau kita tawaf 7 kali putaran, sholat 2 rakaat sama dengan berinfak 12 miliar. Jadi udah pada infak 12 miliar? Belum. Itu baru takdilu saja ya. Jadi kita belum pernah berinfak 12 miliar. Maka mudah-mudahan setelah ini semuanya kita berinfak yang banyak. Karena infak sedekah itu kita perhatikan dalam surat Al-Munafikun ayat 9-10. Kalau manusia itu menjelang meninggal dunia dalam sakaratul maut, yang diminta apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sejenak kematianku ya Allah. Mau apa wahai hambaku? Fa'as-saddaqa, aku mau sedekah dulu ya Allah. Lah dulu ngapain saja? 50 tahun diberikan kecukupan, kekayaan, kok nggak mau sedekah? Dulu ngapain saja? Udah 60 tahun diberikan rezeki yang banyak, pelit banget. Sekarang udah mau mati baru mau sedekah. Sorry aja ya, misalnya kalau kita begitu. Sorry. Begitu dikatakan sorry ya, bener itu. Terus mau apa lagi? Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Lah dulu ngapain aja? 50 tahun, 60 tahun, sampai 80 tahun nggak cukup kan jadi orang soleh? Baru sekarang udah mau mati
minta ditunda dan pengen jadi orang soleh, sorry ya. Sorry ya. Maka Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya enggak mungkin kamu diberikan kesempatan lagi untuk hidup di dunia. Kalau mati sudah datang, ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak mungkin ditunda dan enggak mungkin dipercepat. Ya sudah. Allahu Akbar. Apa amal unggulan kita? Apa amal unggulan kita sampai hari ini, usia kita sekian tahun ini? Misalnya kita masing-masing ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku, apa amal yang kamu akan banggakan?" Apa ya Allah? Mungkin kita tanya-tanya begitu. Allahu Akbar. Ibadah haji kah? Mudah-mudahan saja. اللهم يا رب المنون به فاجعل حناجر تحدوها بلا سأم لما رأوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي وصفقت من أريد الفرق أفئدة كما تراقص جرنان من النغم. Apakah bersama Al-Quran kita? Apakah setiap hari kita bersama Al-Quran? Apakah kita punya amal unggulan bersama Al-Quran? Apakah kita punya amal unggulan bersama Al-Quran? Halo, tanyakan pada diri kita semuanya. Al-Quran akan datang membela kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, dia akan datang nanti di hari kiamat membela kepada orang yang selalu membacanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang hidup bersama Al-Quran itu perlu syarat, Bu, ya. Halo. Hidup bersama Al-Quran itu perlu ada syaratnya. Hidup bersama. Ibu-ibu hidup bersama bapak satu rumah. Apa syaratnya, Bu? Menikah. Menikah itu ada syaratnya. Apa, Bu? Orang sudah menikah tapi nggak ada cinta. Kira-kira gimana, Bu? Dibiarin aja itu, bapaknya dibiarin. Ngapa Pak nganggur? Nggak cinta. Dibiarin sama istri. Dianggurin. Bapak-bapak juga nyuekin aja sama istrinya. Kok nggak diapa-apain, Pak? Nggak cinta. Begitu. Maka Allah jadikan cinta itu untuk menjadi fondasi dalam membangun atau hidup bersama. Jadi ada cinta. Dan cinta itu ada syaratnya, ada tandanya. Apa tanda cinta, Bu? Senang melihatnya. Bener, Bu? Cinta itu senang kalau melihat. Hubbun nazar ilaihi. Yang kedua, asyauqu ilaihi mata ba'uda. Rindu banget. Kalau nggak ada rindu, nggak cinta namanya. Yang ketiga, al-julusu ma'ahu tawilan duna malal. Cinta itu duduk betah berlama-lama, nggak bosan. Sebentar-sebentar pengen dekat mulu. Yang keempat, cinta itu selalu ingat. Kasura dzikruhu, selalu ingat. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau mandi ingat dia. Begitu cinta. Yang kelima, tanda cinta itu ta'atuhu, mau disuruh apa aja mau. Yang nanti kalau pulang dari kantor beliin martabak, ya. Hujan-hujan pulang dari kantor nyari itu martabak. Ada martabak nggak nih? Ini kering-keringan ini, Masya Allah. Silahkan ibu-ibu semuanya di samping. Itu cinta. Apakah kita cinta Al-Quran? Lihat saja. Kalau disebut Al-Quran, Bu baca Al-Quran, Al-Quran lagi.
nggak cinta kita. Yang kedua, apakah kita rindu dengan Al-Quran? Kalau sehari aja nggak baca Al-Quran, adakah sesuatu yang hilang dari diri kita rasakan? Kalau kita biasa-biasa saja, nggak cinta kita. Yang ketiga, apakah kita betah berlama-lama dengan Al-Quran? Atau baru sebentar aja, baru 2 menit, baru baca 1, 2, 3 ayat, udah pengen pindah aja atau ngantuk? Itu benar ngantuk. Nah, itu kalau belum cinta memang begitu. Baru membaca sebentar, kalau malam ngantuk. Mau siang malam baca Al-Quran itu kalau dada ini nggak bersih pasti ngantuk atau pengen pindah kegiatan yang lain. Yang keempat, kasura dzikruhu. Orang yang banyak ingat itu biasanya udah hafal. Ada yang lupa Al-Fatihah Bu di sini? Enggak. Kenapa? Udah hafal. Jadi ingat terus. Semakin banyak yang kita hafal dari Al-Quran, maka kita akan banyak ingat. Karena kita harus murojaah terus. Tapi kalau kita sampai saat ini, nambah nggak bu hafalannya? Nah ini belum terlalu cinta kita. Dan yang kelima adalah ta'atuhu, mentaati Al-Quran. Ini insya Allah kita sudah mentaati Al-Quran. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah Al-Quran yang kita jadikan sebagai amal unggulan kita? Atau adakah tabungan amal soleh kita yang kita banggakan? Tabungan amal soleh apa? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Adakah sedekah jariyah kita? Jariyah apa yang kita banggakan? Apakah kita malam hari ini di usia kita semuanya ini sudah punya jariyah? Masya Allah. Karena apa? Salat kita selesai, baca Al-Quran kita kalau kita sudah meninggal selesai, puasa kita selesai, dengan suami selesai, dengan istri selesai, semuanya kegiatan dunia selesai. Lalu kita ke sana kembali sendirian. Apa yang kita banggakan? Masya Allah. Itulah sedekah jariyah. Adakah kita punya sedekah jariyah? Apa saja sedekah jariyah itu? Nah, ini diantaranya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti." Tujuh amal jariyah atau sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba setelah ia meninggal. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Au ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Maksudnya apa mengalirkan sungai? Kalau orang butuh air kemudian diairi. Au hafara bi'ran, atau wakaf sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Kalau dulu kurma nggak ada di sini ya. Kalau di sini nggak ada kurma. Ini ada pohon apa tadi, Ustazah Fairuz? Macam-macam itu. Kalau ini dipetik orang siapa saja bisa metik dan itu sedekah, masya Allah. Mati air. Nggak ada air. Nah itu ya perlu dialirkan airnya. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warrasa mushafan, atau wakaf Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau mendidik anak. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi amal soleh apa? Atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh sudah. Nah, lalu apa lagi? Ataukah bakti kita pada orang tua kita jadikan sebagai amal unggulan kita? Masya Allah, masing-masing kita semuanya tahu bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita. Kita bisa membayangkan nanti kita kalau sudah tua. Kalau di sini masih muda semuanya, jadi belum terbayang kan? Tapi kita yang punya orang tua dan sudah sepuh banget, Allahu Akbar. Ini kira-kira dan seterusnya. Intinya setiap kita berpikirlah tentang amal jariyah apa yang akan kita jadikan sebagai amal unggulan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti.
Dan yang keempat, bagaimana kita merencanakan husnul khatimah? Istiqomahlah dalam taat.